Hidup Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tagar Bagaskoro dari kelas 12 KJB. Di sini saya ingin membuat video tentang kebutuhan teknis pengguna di Excel, lalu implementasinya di Cisco Packet Tracer, serta pengerjaan cluster 2 Cisco Packet Tracer. Tanpa basa-basi, langsung saja mengarah ke slide pembuatan Excel kebutuhan teknis pengguna jaringan. Di sini saya sudah berada di halaman beranda Excel dan sudah tersedia tabel kosong yang ada berisi nomor perangkat, quality, unit price, total cost, merek, harga jual, keterangan. Langsung saja di sini saya akan mengetik nama perangkat. Saya akan mengetik di sini router. Bersambung lagi dengan switch 24 port, access point, PC client, smartphone, kabelan Cat 6, RJ45 konektor, patch panel 24 port, peralatan crimping atau instalasi. Di sini saya akan mengetik di bagian quality. 3 untuk router, 3 untuk switch 24 port, 6 untuk access point, 30 untuk PC client, 10 untuk smartphone, 300 meter untuk kabelan Cat 6, 1 piece untuk RJ45 konektor, batch panel 24 port. Untuk quality-nya adalah 3, 1 set untuk peralatan crimping dan instalasi. Lalu kita ke bagian unit price, tapi sebelum itu saya akan mengubah isi tabelnya itu menjadi accounting supaya ini mengikuti dari nilai keseluruhannya, yaitu nilai rupiah. Oke, ini saya akan memblok nilai accountingnya di isi tabel Excel supaya kehitung nominal angka mata uangnya atau angka rupiahnya. Oke, saya blok. Sini saya akan menuliskan 4.500, 3.200, 1.200, 1.200 sampai 1.500. Oh ya, untuk kabelan saya akan tuliskan nominal rupiahnya karena ini untuk kabelan Cat 6 dihitung dari ukuran panjang kabelnya. Jadi saya tulis di sini 600 meter. Saya akan menuliskan untuk accountingnya dari total cost sampai suggested retail price dan sampai retail total dan harga jual. Di sini saya akan tuliskan dari sampai angka nominalnya menggunakan ke general, accounting, terus ngeblok halamannya, terus jangan lupa tuliskan angka nominal rupiahnya tersebut. A few moments later. Bebas, boleh di atas itu yang pokoknya atas tabel situ, atau boleh langsung ke isi tabelnya.
3 hours later. Nah lanjut nih, saya akan menulis nama brand mereknya. Kalau router MikroTik Hub Series, kalau access point TP-Link, dan selanjutnya dan seterusnya saya akan tuliskan nama-nama mereknya dari nama perangkat tersebut. Oh ya, keterangannya saya akan tulis kalau router, fungsi routernya adalah keterangan adalah router utama penghubung antar gedung. Terus untuk switchnya saya tuliskan distribusi jaringan tiap lantai. Access point saya tuliskan untuk koneksi wireless dan dalam gedung, dan seterusnya saya akan tulis untuk keterangannya, dan saya nggak bisa akan jelaskan satu persatu karena ini saya akan mempersingkat durasi videonya. Kalau saya akan jelaskan satu persatu ya pasti bakal kepenuhan sih durasinya ya, namanya juga bikin video tutorial cara singkat dan tidak berbelit-belit. A few moments later. Nah, jika sudah, langsung aja kita ke bagian penggunanya, yaitu total panjang kabel yang akan digunakan dalam satu gedung 5 lantai. Sekarang sudah berada di bagian sheet 2, yaitu di bagian titik jaringan. Lalu kita ketik lantai 1. Terus yang kedua, nomor 2 kita ketik lantai 2. Dan seterusnya sampai ke nomor 6 sampai mengetik lantai 6. Habis itu langsung ke titik jaringan. Meanwhile, ke titik jaringan, ketik satu titik. Dari lantai 1 hingga lantai 6 itu semuanya satu titik. Semuanya satu titik, tidak ada lantai 1 titik, lantai 2 titik. Jadi semuanya adalah satu titik dari lantai 1 hingga lantai 6. Lalu ke panjang kabel meter. Untuk lantai 1, lantai 2 kita tulis 12 meter. Untuk lantai 3 adalah 15 meter karena dia bukan dari 12 meter, melainkan dia sendiri yaitu 15 meter. Untuk lantai 4 sampai lantai 5 adalah 12 meter. Dan mohon maaf, untuk lantai 6-nya kita hapus karena di data sini harusnya listnya adalah dari lantai 1 hingga lantai 5. Lantai 6 tidak termasuk ke data list. one eternity later. Ke bagian jenis kabel kita ketik cat 6 UTP. Lalu kita blok dari lantai 1 hingga lantai 5 bertuliskan cat 6 UTP. Lalu ke bagian keterangan, sebagai contohnya adalah untuk ruangan lantai 1, keterangannya adalah pusat jaringan dan router utama. Itu merupakan fungsi atau jenis keterangan untuk lantai 1. Dan untuk lantai 2, lantai 5 memiliki keterangan yang berbeda-beda dan memiliki fungsi masing-masing. Saya akan tidak bisa sebutkan karena ini adalah individu atau sendiri. Karena kalau disebutkan banyak-banyak juga memperbanyak masa durasi.
Kemudian ketik total panjang kabel pada kolom ruangan. Lalu ketik 63 meter karena itu adalah hasil hitungan dari total panjang kabelnya, yaitu di bagian panjang kabel meter yang ada tulisannya 12 meter, 15 meter, dan 12 meter. Itu adalah hasil jika dihitungkan menjadi 63 meter pada lantai 1 hingga lantai 5. Lalu kita tulis juga 6,3 meter pada bagian tambahan cadangan 10%. Itu dikecilkan menjadi bilangan desimal. Hours later. Dan terakhir, ketik total kabel yang dibeli pada kolom ruangan. Lalu di sampingnya kita ketik 69,3 meter dibulatkan menjadi 70 meter. Alasannya kenapa? Karena 69,3 adalah nilai bulatnya 70 meter. Jadi itu sebenarnya adalah kalau misalnya hasilnya dibulatkan menjadi 70 meter dari angka 69,3 meter. Habis ini akan berlanjut ke slide implementasi ke Cisco pakai tracer. Oke, setelah membuat kebutuhan jaringan dan alat-alatnya di Word, sekarang kita lanjut ke bagian keduanya, yakni membuat kebutuhan rancangan jaringannya versi Cisco pakai tracer. Kita akan mulai dari menambahkan 3 router dahulu. 1 router A, 2 router B, 3-nya router C. Dan karena di sini tadi saya lihat kebutuhannya ada wireless router, access point, switch, dan PC client atau PC server and laptop, maka saya akan ditambahkan di versi Cisco-nya juga. Tapi sebelum itu akan saya hubungkan dengan kabel strike, kabel LAN strike, dan kabel serial 2/0. Namun sebelum akan membuat konfigurasi jaringannya, pertama-tama kita menyusun dulu perangkatnya seperti PC dan switch agar tertata dan terletak rapi. Tujuannya apa? Ini untuk menyusun bagaimana sebuah perangkat akan dihubungkan ke router yang berbeda-beda. Sebelumnya ini adalah proses penyusunan dulu dan proses pemilihan antara switch dan PC yang layak akan dipakai. 2,000 years later. Dan di sini saya akan menambahkan warna biru, merah, dan kuning. Birunya untuk router A, merahnya untuk router B, dan kuningnya untuk router C. Tujuannya buat apa? Agar saya bisa membedakan antara gedung A sebagai router A, gedung 2 sebagai router B, dan gedung 3 sebagai router C. Warna ini cukup efektif karena bisa membedakan router tiap gedung atau tiap lantai. One eternity later.
menggunakan 3 warna biru, merah, kuning pada router A, B, dan C. Lanjut kita akan memberikan penyambungan kabel untuk setting konfigurasi. Oke, lanjut. Habis ini kita akan menyambungkan kabel serial 2/0 ke tiap router, ke router A, dari router B ke router C. Sebenarnya bisa menggunakan kabel cross, cuman saya di sini efektifnya akan menggunakan kabel serial. Kita pilih yang jangan ada jamnya. Kita pilih yang kabel serialnya yang ada jamnya. Dan untuk ke kabel router ke switch, kita akan menggunakan kabel cross. Kabel strike maksud saya. Dan lalu untuk access point, saya akan menambahkan kabel cross dari router ke access point. Dan sebenarnya sih untuk perangkat yang terhubung ke access point itu otomatis, dan hanya kelihatan kayak garis-garis putus doang. Bukan garis-garis putus kayak kabel cross ya, tapi garis-garis putus yang udah otomatis terhubung sendiri tanpa perangkat kabel. Dan lalu untuk PC, kita menggunakan kabel strike dari switch PC. Dan sama juga untuk menghubungkan switch ke laptop menggunakan kabel strike. Dan perlu diketahui, untuk switch tidak usah dikonfigurasi, tidak usah disetting. Karena kenapa? Karena switch berfungsi sebagai penghantar atau sebagai zat perantara dari router server atau router klien ke PC. Jadi switch gak usah diapa-apain ya. Sama halnya juga dengan praktek real nyatanya. Oke, jika sudah ke semua perangkat dikasih kabel, maka langkah selanjutnya adalah kita men-setting router. A few moments later. Router ke PC dan ke laptop. Kita langsung ke bagian penyentingan. Di sini kita akan masuk ke router. Sebenarnya ada dua opsi jika ingin menghijaukan kabel router ke switch. Ibaratnya tuh ingin menghijaukan tuh maksudnya adalah ingin berhasil atau suksesnya. Di sini ada dua opsi, bisa kita pilih config atau bisa kita pilih CLI. Kalau CLI itu adalah berupa semacam tampilan perintah atau kata perintah, bahasanya adalah command promptnya, CMD-nya, atau tampilan CLI. Kalau di config itu adalah tampilan GUI-nya. Karena di sini saya akan menggunakan maaf ulang ya. Karena di sini saya akan menggunakan config, langsung saja kita menggunakan tampilan config untuk men-setting IP address beserta subnet mask dari kabel serial dan kabel fast Ethernet. 3 hours later. Mungkin kalau misalnya dari penjelasan saya kurang dimengerti dan sulit dipahami, saya akan memberikan langkah-langkahnya lewat tampilan GUI sysfall paket tracernya, mulai dari masukkan IP rootnya, masukkan ping IP addressnya. Kalau misalnya kita setting IP addressnya di PC, ini namanya proses statik. Bisa juga diproses di DHCP. Untuk ini saya akan jelaskan proses statik.
Ini kalau misalnya kita setting proses statik, kita harus masuk ke PC, ke desktop, habis itu kita akan masukkan IP tertera. Misalnya yang di untuk tampilan seperti ini saya akan bilangin bebas nih ya. Kita masukkan 10.10.10.2 karena titik 1 itu sudah dipakai di router. Untuk subnet masknya bisa kita bebaskan dan bisa sesuaikan, boleh kelas A, B atau C. Terus default gateway-nya masukkan 10.10.10.1 karena kenapa? Karena default gateway asalnya tuh dari si router. Habis itu bisa masukkan DNS servernya. Jangan lupa tambahkan DNS server 8.8.8.8.8. 2000 years later. Dan sekarang kita ke bagian router B, lalu ke tampilan config, masukkan IP address-nya 20.20.20.1 dan untuk kelas subnetnya adalah kelas A. Dan untuk kabel serialnya kita masukkan 192.168.10.2. Kelasnya subnet kelasnya adalah kelas C 255.255.0. Terus masukkan lagi untuk kabel serial 3/0 172.168 berapa itu ya? Agak nge-lag loading. 20.1 untuk masnya adalah 255.255.255.0 sesuaikan dengan subnet kelas C. Habis itu klik on, terus X untuk sebagai tanda keluar. Kita setting ke bagian PC-nya, udah dicek. Habis itu kita cek device Ethernetnya sudah dicek. Lalu 3 hours later. kita setting ke router C. Melihat statusnya, terus memperbesar atau ke bagian original set. Loading, kita ke config. Lalu kita akan men-setting di bagian fast Ethernet atau bagian kabel serial 3/0. Di fast Ethernet 0/0 router C, kita memasukkan IP address-nya 30.30.30.1. Subnet masknya adalah kelas A 255.0.0.0. Terus kita masukkan IP untuk fast Ethernet 4/0 dan ini digunakan untuk IP address-nya access point, yakni 40.40.40.1 255.255.255.0.0. Ini adalah untuk subnet mask kelas B. Terus klik on. One eternity later. Habis itu langsung ke penyetingan kabel serial 3/0. IP address-nya adalah 172.168.20.2. Subnet masknya adalah kelas C 255.255.255.0. Terus klik on. Lanjut, nunggu sebentar. Lalu habis ini kita klik X dan saya sembari mengecek dulu. Oh iya, tambahan ini akan masukkan exit, lalu masukkan IP DHCP pool. Dan pertanyaannya, IP DHCP pool untuk penamaan PC 4 dan laptop 1. Lalu klik enter untuk penamaan networkingnya masing-masing. Lalu ketik network nya itu adalah 30.30.30.0. Subnet masknya adalah 255.255.0.0.0 adalah untuk subnet mask kelas A. Terus masukin default routernya adalah 30.30.30.30.0. Itu untuk adalah default routernya. Later. Dan jangan sampai lupa masukkan DNS server 8.8.8.8. Lalu klik enter. Habis itu klik X untuk keluar dari beranda GUI. Lalu jangan lupa setting DHCP dan otomatis IP-nya akan keluar secara otomatis dan tidak perlu kita setting secara statik karena sudah disetting di router menggunakan IP DHCP pool. Sebenarnya DHCP itu adalah
ini sistem otomatisasi, tidak perlu menggunakan cara statik atau cara manual. Meanwhile, Dan mohon maaf untuk potongan video ini akan dipercepat karena kita ingin mengurangi masa durasinya, dan perlu diketahui ini ada terjadi kegagalan saat mendapatkan IP DHCP poolnya, yaitu di bagian mana? Di bagian wireless and device and smart mode pada bagian access point. Jadi di bagian access point ini tidak mendapatkan IP secara otomatis atau DHCP. Maka untuk mengurangi masa jangka lama durasinya kita dipercepat, dan ini mencari sistem kegagalannya di mana, dan semoga ini dipercepat masalahnya. Makanya dipercepat videonya supaya tidak terjadi kepanjangan durasinya. Jadi mohon maaf, dan ini lagi berusaha untuk mendapatkan kembali IP DHCP-nya. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Oke, jika sudah menyeting setiap router dari router A, B, dan C, langkah selanjutnya adalah kita masuki ke bagian IP root. Apa itu IP root? IP root adalah cara proses dari setiap berbeda IP dan subnet mask dari router yang berbeda melalui mengirim pesan ke IP yang berbeda-beda. Cara ini dilakukan agar supaya terjalin koneksi yang mulus, seperti mengirim pesan 3 hours later. email dan mengirim pesan HP dengan daftar kontak yang berbeda dan tidak sama, seperti Anda mengirim pesan Later. atau telepon dari daerah Indonesia ke Malaysia, itu kan daerah berbeda-beda tidak sama, dan itu bisa terjalin komunikasi 2,000 years later. yang baik, hubungan yang hangat dan berjalannya mulus, seperti jalanan yang halus, tidak ada keretakan atau jalanan yang rusak. Ini dilakukan agar setiap router menerima IP yang berbeda tapi terjalin koneksi yang baik, tidak terjadi kegagalan. Caranya adalah Later. A few moments later. jika sudah melakukan proses IP routing, maka kita akan mengirim pesan dari router ke router ke switch, atau bisa dikatakan bukan ke switch ya, tapi router ke PC atau ke laptop menggunakan logo pesan. Dan kita lihat apakah berhasil. Setelah melakukan IP routing biasanya akan successfully. Itu kenapa? Karena dari IP yang berbeda dan perangkat yang berbeda bisa diajak komunikasi dan bisa diajak mengirim pesan, atau biasanya bisa diajak mengobrol walaupun berbeda perangkat. Meanwhile, Langsung saja kita ke bagian slide terakhir, yakni implementasi cluster 2 Cisco Packet Tracer. Tanpa basa-basi dan tanpa terlalu dulu, langsung saja ini dia slide terakhirnya.
pertemanan gua official semua. Wah, Mimin paling atas. Lah gua nggak ada. Varian baru ya, Min. Ngotak dikit aja. Itu bukan Milo, tapi tetap minum Milo tiap hari ya. Milo sekarang ada jagungnya guys. Itu energen ya, kalau ada bijinya itu Sekian untuk pembuatan video saya hari ini, dan mohon maaf jika ada potongan video yang isinya video meme atau lucu. Kalau dimaafin ya maklumin aja, namanya manusia juga gampang salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.